Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Parents, senang sekali jumpa kembali bersama dengan saya Alam Perdana dalam Smart Parents edisi podcast tentang parenting. Nah, buat teman-teman yang kemarin sudah menyaksikan Smart Parent atau mendengarkan podcast saya dengan beberapa topik, hari ini saya juga akan membahas topik yang sangat seru sekali dan pastinya dialami oleh seluruh orang tua atau Smart Parent di rumah. Nah, hari ini kita membahas tentang kenapa sih anak itu sering kepo atau sering bertanya dan bagaimana orang tua harus menyikapinya dengan bijak dan baik. Teman-teman, sebelum saya membahas tentang hal itu lebih panjang lagi, silakan kalau punya pertanyaan, punya saran kritik, bisa langsung ditulis di komen di bawah ini, di like, di subscribe, biar saya lebih aktif dan giat lagi membuat podcast-podcast yang bermanfaat lainnya. Oke, terima kasih. Nah, Smart Parents, kenapa sih anak ini sering bertanya kepada kita dan sering sekali mengulangi pertanyaan-pertanyaannya? Nah, ini kadang membuat orang tua ini menjadi stres ataupun bahkan frustasi karena anak ini bertanya dengan pertanyaan yang sama. Kenapa sih seperti itu? Nah, benar sekali, memang menurut penelitian yang baik di kota-kota besar, di sekolah-sekolah besar, ataupun di sekolah-sekolah modern di Indonesia ataupun di luar negeri, itu mengatakan rata-rata bahwa sehari anak itu bertanya bisa sampai 95 kali dalam sehari. Kenapa sih seperti itu? Alasannya tentunya yang pertama ini, Smart Parent perlu tahu adalah mereka memang ingin tahu. Karena mereka dilahirkan dengan kepolosan ya, dengan keterbatasan pengetahuan tentang sesuatu hal, baik itu benda, nama, dan sebagainya, sehingga anak ingin mencoba, ingin tahu apa sih yang sebenarnya orang dewasa lakukan, sehingga mereka juga ingin mencoba, baik itu saat ini atau kelak, dan ini digunakan untuk sebagai bahan mereka untuk menjadi lebih baik lagi dan sebagai bekal untuk pengetahuan yang lebih dari yang mereka ketahui. Keinginan tahuan mereka atau anak-anak ini pastinya harus diberikan pemahaman yang baik kepada orang tua. Jangan sampai orang tua menghentikan mereka ketika mereka bertanya. Misalnya nih, mereka bertanya, Bapak Ibu, kenapa sih mobil itu bisa bergerak? Atau Bapak Ibu, kenapa di dunia ini ada matahari? Ini yang pertanyaan-pertanyaan dasar yang orang tua harus jawab dengan benar dan sesuai dengan apa yang mereka hadapi. Gitu. Smart Parent juga harus bisa nih. Artinya Smart Parent juga harus smart ya. Rajin-rajinlah membaca, rajin-rajinlah mencari pengetahuan. Ketika mereka bertanya, sebisa mungkin jawablah dengan baik dan benar. Jangan sampai dihentikan. Contoh nih, ada pertanyaan tidak dijawab, malah dimarahin anaknya. Tanya terus. Tadi kan sudah saya jawab beberapa kali. Udah diam aja. Itu membuat anak akan menjadi minder. Anak akan menghentikan pola komunikasinya, dan dengan ini anak akan lebih menjaga jarak dengan orang tua dan memilih orang, baik itu nenek atau kakek, yang lebih aware kepada mereka, yang lebih bisa diajak negosiasi. Itu artinya kedekatannya bisa renggang dalam waktu tertentu. Seperti itu tolong dihindari. Alasan berikutnya, kenapa sih mereka ingin tahu? Oh ya, sebelum membahas alasan berikutnya. Nah, kita tahu sendiri bahwa di pendidikan anak usia dini, khususnya di PAUD, seperti itu ya, itu guru memulai pertanyaan-pertanyaan provokasi dan bercerita sebelum pelajaran dimulai. Itu tujuannya apa? Agar merangsang anak untuk bisa berpikir secara nalar mereka dan secara logis, mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka inginkan. Ini melatih mereka untuk bisa lebih ekspresif gitu ya. Jadi untuk Smart Parents yang di rumah, ketika ditanya tentang anak dan mereka ingin tahu sesuatu, tolong dijawab dengan bijaksana, dengan baik, agar mereka bisa mengembangkan pola pikir mereka. Gitu ya. Nah, alasan yang kedua nih kenapa anak-anak itu sering kepo. Mereka mencari perhatian. Ketika Anda sedang sibuk Smart Parent dan anak itu mencari perhatian kepada Anda dengan cara bertanya agar mereka diperhatikan ya. Oke, memang sejak kecil ini bawaan secara naluriah bahwa anak itu pengen diperhatikan, pengen dimanja. Namun ketika orang tua sibuk dan anak bertanya, kadang orang tua tidak bisa mengontrol emosinya. Alhasil orang tua ini malah akan memarahi dia gitu. Jadi ini kondisi-kondisi yang orang tua harus mengerti. Apa sih hal ini? Dalam kondisi seperti ini lebih baik nih
ya, orang tua menghentikan dulu aktivitasnya atau kesibukannya dan berpalinglah ke anak, pandang matanya dan katakan kepada sang anak nih, Dek, mama sedang sibuk atau ayah sedang sibuk. Nanti ya setelah urusan ini selesai, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan adik. Adik duduk di situ dulu, atau lihat mama sedang bekerja, atau mau membantu saya silahkan, gitu ya. Jadi lebih persuasif. Jadi ciptakanlah dialog-dialog yang persuasif, ciptakan suasana yang menyenangkan. Kalau tidak bisa menjawab, bisa searching dulu. Kalau tidak bisa bertanya kepada guru-guru kenapa anak bertanya seperti ini, apa jawabannya, agar tidak tersesat. Jangan mengarang pertanyaan yang sekira-kiranya itu absurd gitu ya. Jadi orang tua bisa belajar dari situ. Nah, yang ketiga adalah anak ini kenapa sering bertanya, karena mereka ingin mengembangkan dari pengertian-pengertian yang mereka dapatkan, dari informasi-informasi yang mereka dapatkan dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan sekitar, bahkan mendapatkan informasi dari televisi ataupun dari YouTube. Nah, kadang-kadang ini pertanyaan kenapa begitu, kenapa begini gitu. Ini adalah yang biasa, ada yang lumrah ya, yang diajukan anak untuk mengembangkan ketika mereka melakukan sesuatu. Anak bertanya terus, contohnya nih, anak bertanya terus nih, kenapa kita harus sikat gigi ya mah? Gitu. Nah, situasi ini sering banget ya, orang tua kesal, bahkan tadi saya katakan sempat frustasi. Di kondisi seperti ini, orang tua itu harus menjelaskan kenapa sih kita harus sikat gigi sebelum tidur, kenapa. Ya, kalau bisa dikasih eksperimen kecil-kecilan. Eksperimen itu nggak harus yang ini ya, tidak harus yang serba research dan sebagainya, nggak, kecil-kecilan lah. Kenapa sih kita jelasin nih, mungkin dengan bawa roti, kemudian pura-puranya tangan itu menjadi kuman dan sebagainya, lama-lama gigi itu akan keropos dan akan habis. Nah, itu bisa dilakukan orang tua untuk memberikan edukasi kepada anak sehingga itu selalu tertanam. Dan tentunya ya, orang tua juga harus memberikan contoh dan edukasi. Mama, papa atau smart parent juga gosok gigi loh sebelum tidur dan cuci muka sebelum tidur. Nah, akhirnya ini akan menjadi kebiasaan dan anak bisa menjawabnya ketika satu saat ditanya oleh orang lain. Nah, ini juga informasi juga nih kepada smart parent, bahwa anak yang sering bertanya kepada kita, sebaiknya kita bertanya ulang ya kepada anak. Contohnya gini, mah kenapa sih kita harus sikat gigi? Coba ditanyakan ulang kepada anaknya, menurut adik kenapa? Inilah pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mereka bisa cerna kembali, bisa berpikir, kenapa ya gitu. Kalau mereka tidak ada argumen atau tidak ada jawaban, orang tua baru bisa menjelaskan nih gitu. Supaya apa sih, kenapa kita harus bertanya ulang kepada anak? Supaya mereka juga berpikir dan terpancing untuk memikirkan pertanyaannya. Ya, ini akan lebih menimbulkan diskusi yang asik kepada anak gitu. Jadi smart parent sekarang mulailah untuk berdiskusi dengan anak, ciptakan pertanyaan-pertanyaan yang provokatif gitu kepada anak, sehingga anak juga bisa mencari, berpikir, dan juga menalar apa yang sebenarnya mereka katakan. Semoga informasi ini bermanfaat kepada smart parents. Kalau ada yang pertanyaan atau sesuatu hal yang ingin dijawab, silakan aja langsung ketik di komen dan di like dan di share podcast ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi smart parent di rumah. Dan jangan lupa kalau ingin mendapatkan informasi parenting gratis, silakan aja langsung gabung di channel Telegram kami di Smart Parent Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan podcast ini. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.